Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustiawan, NIM 1054211000718. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pembuatan apusan tinja, di mana indikasinya ini untuk pasien dengan gejala diare, diare berdarah atau disentri, anemia, nyeri perut dengan suspek infeksi protozoa atau helminthiasis usus, dan pada indeksnya protozoa ini kemungkinan yang didapatkan adalah bentuk tropozoid atau kista, sedangkan pada helminthiasis usus dapat ditemukan telur, larva ataupun cacing dewasa. Untuk persiapan alat dan bahannya itu, untuk alat umumnya itu yang pertama meja kerja, yang kedua sabun cuci tangan, wastafel dengan air mengalir, sarung tangan, tempat sampah medis dan tempat sampah non medis. Untuk alat pembuatan apusan dan pewarnaan sampel tinja atau wet mount, ada yang pertama itu ada sampel tinja di dalam pot, yang kedua ada kaca objek dan penutup kaca objek, larutan saline solution, dan yang keempat adalah larutan Lugol iodine 1% solution, dan yang kelima ada pipet 2 buah, 6 ada spidol permanen, dan yang terakhir ada kayu aplikator atau tusuk gigi, dan ada juga tisu kering. Untuk alat pengawetan tinjanya, yang pertama ada selotip, kayu aplikator, pot berisi tinja, label, pulpen atau spidol permanen untuk menulis pada label, vial volume 20% dengan tutup 2 buah, larutan formalin, dan yang terakhir ada larutan polivinil alkohol. Untuk prosedur kegiatannya itu, yang pertama itu cara pengambilan sampel tinjanya. Jadi kita menjelaskan kepada pasien mengenai tujuan pemeriksaan sampel tinja, memberikan jaminan kerahasiaan pemeriksaan, dan meminta persetujuan dari pasien. Dan yang kedua itu meminta sampel tinja pasien dengan memberikan pot tinja yang sudah diberi label tadi, diberikan label yang berisi identitas dan nomor rekam medik. Yang ketiga itu menyampaikan cara pengambilan sampel tinja yang baik dan masih dalam keadaan segar. Jadi tinjanya itu masih dalam keadaan segar dan segera dibawa ke laboratorium dalam waktu 1-2 jam, dan waktu idealnya itu kurang dari 30 menit. Nah, setelah dikeluarkan dan tidak terkontaminasi oleh urin atau kotoran lain. Dan untuk pembuatan apusan dan pewarnaan tinjanya itu, yang pertama kita ambil kaca objek, kemudian diberi label berupa identitas pasien atau nomor registrasi, tanggal pengambilan sampel tinja, dan tanggal pembuatan apusan. Yang kedua, kita melakukan cuci tangan seperti biasa, kemudian menggunakan sarung tangan. Dan yang ketiga, letakkan kaca objek mendatar di atas meja dengan menggunakan pipet. Kita teteskan masing-masing 1 tetes larutan saline solution pada bagian tengah kiri, dan larutan Lugol iodine pada bagian tengah kanan dari kaca objek. Dan yang kelima itu kita ambil sedikit bagian yang dari tinja dengan menggunakan kayu aplikator dan letakkan pada larutan saline solution, kemudian dicampurkan hingga rata. Lakukan hal yang sama pada larutan Lugol iodine. Nah, untuk tinja yang encer kita ambil di bagian mana saja, atau tinja yang bercampur lendir atau darah, ambil di bagian yang berlendir dan berdarah. Dan untuk tinja yang keras kita ambil di bagian luar dan di dalam spesimen. Dan yang keenam, kita tutup kedua apusan tersebut dengan penutup kaca objek. Apabila terdapat kelebihan cairan, keringkan dengan menggunakan tisu. Itulah gunanya tisu yang tadi. Dan yang ketujuh itu kita lepaskan sarung tangan, buang pada tempat sampah medis, dan melakukan cuci tangan. Nah, untuk prosedur pengawetan tinjanya itu, yang pertama kita sama seperti tadi. Pertama kita melakukan cuci tangan, kemudian menggunakan sarung tangan, dan yang kedua itu kita memberi label pada kedua vial volume yang berisi 25 ml dengan identitas pasien. Selanjutnya menuliskan huruf F pada salah satu vial untuk formalin, dan huruf PV pada vial yang lain atau polivinil. Yang keempat, kita isi vial dengan label F dengan formalin 10% hingga setengah penuh. Pada vial dengan label PV diisi dengan polivinil hingga
setengah penuh. Selanjutnya dengan menggunakan kayu aplikator, masukkan sampel tinja dan campurkan dengan formalin, campurkan dengan baik hingga tidak ada lagi gumpalan. Sampel tinja yang diambil jangan terlalu banyak dan cukup hingga 2-3 hingga 3/4 dari volume vial. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada vial yang berisi polivinil dan tutup rapat kedua vial tersebut, lalu ditambahkan selotip di sekeliling tutup vial untuk mencegah kebocoran. Nah, selanjutnya kita letakkan vial ke dalam kotak atau kontainer dan pastikan dalam keadaan aman, tidak mudah pecah, dan lepaskan sarung tangan kemudian cuci tangan asepsis. Nah, selanjutnya kita sertakan surat pengantar pemeriksaan berisi identitas pasien atau nomor rekan medik, tanggal pengiriman, dan keadaan klinis pasien. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.